warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Ranti Oktadeli Sutian, NIM 18058013. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas saya pada mata kuliah penelitian tindakan kelas dengan dosen pengampu Ike Sylvia, SIP, MSI, MPD. Upaya meningkatkan konsentrasi belajar siswa melalui permainan tradisional Gerobak Sodor pada mata pelajaran Sosiologi Materi Nilai dan Norma Sosial semester 1 kelas 10 IPS 4. Latar belakang penelitian. Dalam melaksanakan tugas, guru pasti pernah dihadapkan pada berbagai permasalahan. Banyak permasalahan yang dihadapi guru di sekolah, misalnya siswa tidak mau memperhatikan pembelajaran akibat dari minat belajar yang rendah dan motivasi belajar yang rendah. Selanjutnya yaitu siswa yang pasif, tidak berani bertanya, yang menimbulkan prestasi belajar mereka menjadi menurun. Sebab dari permasalahan tersebut karena guru terkadang kurang memvariasikan metode pembelajaran hingga mengakibatkan terjadinya berbagai permasalahan tersebut. Dan karena itu dalam belajar, penerapan metode pembelajaran yang baik dapat mendukung proses pembelajaran yang baik juga, sehingga dapat meningkatkan konsentrasi belajar siswa yang berdampak pada meningkatnya prestasi belajar. Identifikasi masalah. Proses pembelajaran masih menggunakan metode konvensional dengan metode ceramah. Siswa kurang konsentrasi dalam memperhatikan penjelasan guru di kelas. Rumusan masalah. Apakah implementasi metode pembelajaran tradisional Gerobak Sodor dapat meningkatkan konsentrasi siswa dalam mata pelajaran sosiologi, nilai, dan norma sosial di kelas 10 IPS 4, khususnya di SMA 1 Kecamatan Lare, Sago Halaban. Tujuan penelitian untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa kelas 10 IPS 4 SMA 1 Kecamatan Lare, Sago Halaban melalui pengimplementasian metode pembelajaran permainan tradisional Gerobak Sodor pada mata pelajaran sosiologi, materi nilai, dan norma sosial. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua. Pertama, secara teoris. Peneliti diharapkan dapat memberikan solusi bagi rendahnya tingkat konsentrasi siswa dalam belajar. Dua, secara praktis. Dapat memberikan inspirasi kepada guru dalam merencanakan dan mengelola kelas. Dapat meningkatkan keinginan guru dalam menggunakan pembelajaran dengan metode permainan tradisional. B. Siswa dapat meningkatkan konsentrasi belajar siswa dalam pembelajaran sosiologi, khususnya materi nilai dan norma sosial. Dapat membuat siswa lebih mudah memahami pembelajaran sosiologi. Deskripsi teori. Pertama, pengertian belajar. Belajar merupakan sebuah kegiatan yang harus dilakukan setiap orang secara maksimal untuk menguasai dan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Secara sederhana, belajar itu usaha atau sebuah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan sebuah perubahan pada diri sendiri atau pribadi. Hakikat konsentrasi belajar. Pada hakikatnya, konsentrasi belajar adalah kemampuan seseorang untuk memusatkan perhatian terhadap objek yang dipelajari selama proses belajar dan mengesampingkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan objek tersebut. Konsentrasi belajar dapat berjalan secara efektif apabila seseorang mampu menikmati proses pembelajarannya dengan baik. 3. Pentingnya konsentrasi belajar. Konsentrasi dalam belajar sangat penting. Apabila konsentrasi belajar tercipta, maka A. Minat belajar akan tumbuh untuk memenuhi perhatian terhadap belajar.
B. Pemahaman siswa terhadap objek yang dipelajari akan semakin meningkat. C. Siswa dapat memandang bahan pembelajaran sebagai sebuah tantangan yang harus diselesaikan, sehingga memiliki tanggung jawab penuh. D. Mendorong peserta didik selalu aktif dalam hal mengamati, menyelidiki, memecahkan masalah, dan menentukan penyelesaian dari masalah. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri individu. Contohnya faktor jasmani, yaitu keadaan fisik, cukup istirahat, dan lainnya. Faktor rohani yaitu kondisi kehidupan yang cukup tenang, memiliki sikap yang sabar, tidak memiliki masalah yang berat. B. Faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu. Contohnya, lingkungan sekitar, penerangan yang cukup, suhu yang sesuai dengan kondisi, dan dukungan dari orang-orang sekitar. 5. Gerobak sodor. Gerobak sodor merupakan permainan tradisional di mana permainan ini sudah dilakukan sejak lama. Memiliki manfaat untuk membantu meningkatkan konsentrasi belajar anak. Permainan ini secara umum dapat dilakukan oleh keseluruhan siswa di dalam ruangan kelas ataupun di luar ruangan. Namun permainan ini sangat tepat dilakukan di ruangan kelas. Permainan gerobak sodor dapat melatih kekompakan, kerjasama, dan keberanian siswa. Permainan gerobak sodor adalah permainan yang dilakukan secara berkelompok. Dan permainan gerobak sodor ini juga dapat kita pelajari melalui materi nilai dan norma sosial. Yang pertama yaitu oleh Rivinda Nurlinsari dengan judul Upaya Meningkatkan Konsentrasi Belajar Siswa Kelas 4 melalui peranan teknik tim kuis SDN Sidomulyo selama tahun ajaran 2014-2015. Dalam penelitian ini, teknik kuis tersebut merupakan hasil observasi siklus pertama menunjukkan rata-rata skor belajar siswa yaitu sebesar 14,88%, yang dengan presentasi 51,31%, dan ini belum mencukupi tingkat standar. Pada siklus kedua yang dilakukan, rata-rata skor konsentrasi siswa meningkat sebesar 18,23 dengan presentasi 60,03%. Dan telah mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan, sehingga peneliti memutuskan untuk menghentikan tindakannya. Studi relevan kedua. 2. Penulis Herman dengan judul Upaya Meningkatkan Konsentrasi Belajar Siswa dengan Metode Pembelajaran Tradisional Jamuran pada mata pelajaran Sosiologi Materi Interaksi Sosial di SMA 8 Padang. Penelitian ini bisa dikaitkan sangat relevan dengan penelitian yang saya lakukan karena sama-sama membahas tentang peningkatan konsentrasi belajar siswa dan menggunakan media permainan tradisional. Namun perbedaan mendasarnya terletak pada jenis permainan, tingkatan kelas, dan materi yang diteliti. Merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmani dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, Biafrisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, perasaan individu dalam belajar. Teori Biafrisme yaitu hubungan antara stimulus dan respon yang ditunjukkan individu atau subjek terjadi melalui interaksi dalam lingkungan. Adanya perubahan perilaku yang ditunjukkan seseorang setelah mengalami kejadian di masa lampau. Menurut teori bioheuristik, dalam hal ini belajar merupakan perubahan tingkah laku sebab akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir berdasarkan pengamatan di SMA N1 Kecamatan Laresago Halaban pada kelas 10 IPS 4 terlihat bahwa
Pada umumnya pembelajaran sosiologi melalui metode ceramah sangat membuat siswa tidak konsentrasi. Membuat siswa tidak konsentrasi dalam pelaksanaan pembelajaran yang mengakibatkan siswa menjadi cenderung mengantuk. Melihat situasi dan kondisi ini, perlu adanya upaya untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Nah, strategi pembelajaran dilakukan yaitu melalui permainan tradisional yang dipilih, permainan gerobak. Strategi pembelajaran yang dipilih yaitu dengan cara penggunaan permainan tradisional gerobak sodor yang diharapkan dapat mampu menyelesaikan permasalahan ini. Permainan tradisional gerobak sodor ini tidak menonton, yang mana memerlukan seluruh siswa sebagai partisipasinya, yang dapat membantu melatih motorik anak dan meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Hipotesa penelitian. Melalui pembelajaran nilai dan norma sosial dengan metode permainan tradisional gerobak sodor pada kelas IPS 10 IPS 4 SMA N1 Kecamatan Larissa Gohalaban, diharapkan siswa di kelas tersebut mampu meningkatkan konsentrasi belajar saat menggunakan permainan tradisional sebagai metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas atau classroom action reaction yang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran yang meliputi kemampuan konsentrasi belajar siswa pada mata pembelajaran sosiologi. Desain penelitian. Desain penelitian memberikan prosedur untuk mendapatkan informasi yang perlu disusun dan diselesaikan dalam permasalahan penelitian tindakan kelas ini. Setting penelitian. Lokasi penelitian SMA N1 Kecamatan Larissa Gohalaban. Subjek penelitian siswa kelas 10 IPS 4 yang berjumlah 30 orang dengan komposisi 17 siswa perempuan dan 13 siswa laki-laki. Waktu penelitian semester ganjil, tepatnya bulan Januari sampai Juni 2021. Tahun ajaran 2020-2021. Rincian kegiatan dilakukan dengan 2 siklus. Pada siklus pertama tampaknya belum memenuhi standar keberhasilan dan dilakukan lagi pada siklus kedua. Siklus dilakukan dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan relevansi. Instrumen penelitian dilakukan dengan teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes yaitu dengan cara tes tertulis. Sedangkan teknik non-tes dilakukan dengan wawancara dan observasi. Teknik analisis data dilakukan dengan 2 cara, yaitu tes formatif dan lembar. Dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama itu tes formatif digunakan oleh guru untuk mengumpulkan data yang berupa nilai-nilai peserta didik sehingga dapat mengetahui hasil konsentrasi belajar siswa sebelum dan sesudah penggunaan metode pembelajaran permainan tradisional gerobak sodor. 2. Menggunakan lembar panduan observasi. Lembar panduan observasi dirancang oleh penulis dan guru, kemudian dibagikan kepada siswa atau peserta didik untuk mengisinya dan mengetahui bagaimana hasil dari konsentrasi belajar siswa pada akhirnya. Tingkat pencapaian. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan beberapa kriteria keberhasilan pada hasil akhirnya, di mana penelitian tindakan kelas ini berhasil apabila
60% dari siswa mulai memiliki konsentrasi belajar dalam menerima materi dari guru. 80% dari siswa tidak mengantuk lagi dalam proses pembelajaran yang dilakukan. C. 40% dari siswa berani dan mampu untuk bertanya di dalam kelas. D. Lebih dari 50% siswa diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh guru. Sekian presentasi saya mengenai proposal penelitian tindakan kelas. Saya ucapkan terima kasih.